dengan cara mencapai tujuan yang baik, karena mendirikan partai politik itu adalah tujuan baik, itu dilakukan dengan cara yang baik pula. Ya, hasil KLB Partai Demokrat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, pengesahannya sudah ditolak. Lalu apa kemudian langkah dan segmen-segmen dari peristiwa politik di tubuh Partai Demokrat ini di masa yang akan datang? Yang pertama tentu saja tergantung kepada kubu KLB Demokrat di Deli Serdang. Apakah Pak Muldoko dengan teman-temannya itu akan mengajukan penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM itu ke ranah hukum, masuk kepada pengadilan. Skenarionya mungkin mengajukan persoalan ini ke pengadilan, atau skenario kedua tidak mengajukan. Nah, bagaimana kalau kemudian diajukan? Jika diajukan ke ranah pengadilan, tentu saja prosesnya akan sama dengan peristiwa-peristiwa perseteruan dua kubu di dalam tubuh partai politik yang pernah ada di Indonesia. Peluangnya bagaimana? Peluangnya masih saja tetap menurut saya berada di posisi 50-50. Mungkin saja pengadilan nanti akan mengabulkan gugatan dari kubu Muldoko atas kisruh di tubuh Partai Demokrat, atau bisa saja kemudian menguatkan putusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jika ini terjadi, tentu jalan ceritanya sudah bisa ditebak. AHY dengan kepengurusannya akan lempang jalannya untuk menyongsong peristiwa politik besar yang akan dihadapinya, yaitu pemilu 2024. Tetapi bagi kubu Muldoko, ketika penolakan ini terjadi, maka bisa saja kemudian lebih mengkristalkan lagi, karena perjuangan menempa kubu Muldoko dan kawan-kawannya. Mereka akan selalu terus bersama ketika perjuangan itu, tanda kutip ya. Lalu kemudian bisa jadi akan muncul Partai Demokrat tandingan begitu ya, yang lazim terjadi di partai-partai politik Indonesia. Lalu kembali lagi ke awal tadi, jika misalnya kubu Muldoko, Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang tidak melakukan perlawanan, maka apa yang kemudian bisa kita saksikan? Yang pertama, kita menyaksikan, kepada kita dipertontonkan ada pertunjukan yang seolah-olah menunjukkan bahwa kubu Muldoko menerima putusan dari pemerintah, dan itu bagi saya merupakan poin bahwa ikhtiar mereka untuk melakukan KLB lalu ditolak oleh pemerintah pengesahannya. Dan ketika penolakan itu diterima, itu mempertontonkan kepada kita bahwa mencapai tujuan, sebagaimana video saya sebelumnya, mencapai tujuan harus dilakukan dengan cara mencapai tujuan yang baik, karena mendirikan partai politik itu adalah tujuan baik, itu dilakukan dengan cara yang baik pula. Ini adalah poin, ini adalah kredit poin bagi kelompok KLB Deli Serdang atau Partai Demokrat versinya Pak Muldoko. Poin-poin yang dikumpulkan, poin demi poin yang dikumpulkan oleh politisi dan partai yang kemudian nanti akan berlaga, saya pikir itu akan menjadi catatan bagi masyarakat Indonesia. Dan ketika kemudian Partai Demokrat versinya Pak Muldoko mengambil pilihan menerima lalu kemudian membuat partai baru sebagaimana yang banyak disarankan sejak awal oleh pengamat, itu akan menjadikan insentif tersendiri bagi kubu ini. Orang-orangnya boleh saja dari mantan pendiri, mantan pengurus, simpatisan Partai Demokrat yang memang pernah menjadi partai besar di Indonesia,
dan kemudian kekuatan besar ini akan dirangkul, kemudian dihimpun oleh partai baru bentukan Pak Muldoko ya, dan kawan-kawan. Saya sekali lagi ingin menempatkan konteks peristiwa politik praktis ini ke dalam etik politik, karena acap kali kalau kita mendiskusikan di ranah hukum semata-mata, maka persoalannya hanya pro dan kontra saja, perspektif yang berbeda. Tetapi kalau sudah pada tataran etis, maka kita akan selalu sama. Etik selalu memandang bahwa cara baik, cara yang benar, cara yang elok itu juga harus tetap menjadi pedoman, menjadi dasar bagi langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang baik. Saya pikir itu. Jadi kita akan terus saksikan apakah elit-elit politik bangsa ini menunjukkan, memperlihatkan kepada kita cara-cara baik berpolitik untuk mencapai tujuan yang baik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.